Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madya, Lintang Ayu Fudona, NIT 2320372 dari program studi Teknologi Elektro Perkeretaapian kelas 2B. Di sini saya izin mempresentasikan tentang analisis pengaruh jumlah penumpang dan durasi buka pintu terhadap perubahan suhu. Pertama, latar belakang. Kereta inspeksi harus dilengkapi dengan peralatan operasional, peralatan pemantau, dan peralatan kenyamanan kerja. Salah satu peralatan kenyamanan kerja yaitu pengaturan sirkulasi udara yang harus mampu memberikan kenyamanan pada petugas di saat bekerja. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor jumlah penumpang dan faktor durasi buka tutup pintu terhadap perubahan suhu yang terjadi di dalam kereta inspeksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi faktor jumlah penumpang dan faktor durasi buka tutup pintu terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, eh, yang mulai ada batasan masalah. Di sini ada tiga batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya meneliti faktor jumlah penumpang dan faktor durasi buka tutup pintu. Yang kedua, jumlah semua orang yang ikut pada eksperimen dalam keadaan normal dan sehat. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan aspek kenyamanan AC kereta inspeksi PPI Madiun. Nah, di sini terdapat diagram alir menggunakan flowchart. Yang pertama, mulai, selanjutnya menentukan latar belakang, setelah latar belakang kita menentukan rumusan masalah, terus selanjutnya kita perancangan percobaan, dan perancangan percobaan ini terdapat kita selanjutnya adalah pengumpulan data. Di sini pengumpulan data terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Di dalam data primer ini terdapat data perubahan suhu sesuai dengan rancangan percobaan, sedangkan data sekunder di sini terdapat spesifikasi kereta inspeksi, spesifikasi AC kereta inspeksi, dan setelah melakukan pengumpulan data, itulah pengolahan data, yaitu atau do of experiment. Setelah pengolahan data, selanjutnya kita akan menganalisis data. Dalam menganalisis data, kita akan yang pertama, model desain faktorial, yang kedua, analisis varians, yang ketiga, uji hipotesis. Selanjutnya, pembahasan. Setelah pembahasan, kesimpulan, dan saran. Di dalam eksperimen, biasanya terjadi perbedaan hasil dalam percobaan yang pertama, percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga. Nah, maka muncullah rumus error. Dalam rumus error ini eh, akan menghasilkan apakah eksperimen kita hasilnya error ataupun bukan. Rumus error yaitu sebagai berikut. Error sama dengan nilai pembacaan sensor dikurangi nilai pembacaan alat ukur dibagi nilai pembacaan sensor dikali 100%. Selanjutnya pengumpulan data. Di sini terdapat data logger 1, data logger 2, dan rata-rata dari data logger 1 dan 2. Di sini sudah terlihat jelas nilai-nilainya, ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang tetap. Seperti ini tetap. Melakukan percobaan 9 kali sesuai dengan rancangan percobaan yang telah dibuat. Hasil perubahan suhu direkam oleh data logger 1, yaitu data logger 1 ini, dan data logger 2. Ini hasil perubahan suhu. Data yang direkam oleh data logger 1 dan 2 rata-rata dijadikan dalam satu tabel. Nah, tabelnya sebagai berikut di bawah ini. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam Minitab dan dianalisis. Oke, selanjutnya analisis data. Itu menentukan pengaruh. Nah, di sini sudah terdapat kombinasi min 1 sama dengan 87,70, sedangkan kombinasi A sama dengan 90,40, sedangkan kombinasi B sama dengan 88,85, kombinasi AB sama dengan 91,35.
Yang pertama, pengaruh faktor jumlah penumpang A. A yaitu yang ini ya. A sama dengan A per 2N kurung siku AB plus A min B min 1 kurung siku. Nah, di sini mari kita masukkan. 1/2 kali 3 AB sama dengan nilai kita masukkan yang ini 91,35 ditambah 90,40 dikurangi ini B-nya 88,85 sedangkan min satunya 87,70 hasilnya 5,2. Selanjutnya pengaruh utama faktor durasi buka tutup pintu sama rumusnya sama kita masukkan tapi di sini terjadi perbedaan yaitu di sini AB plus B min A dan di sini A min B dibalik. Selanjutnya masukkan sesuai dengan yang ini hasilnya 2,1. Yang ketiga pengaruh interaksi jumlah penumpang dengan durasi buka tutup pintu. Rumusnya dibalik kurung siku AB plus 1 min A min B. Dimasukkan nilainya sesuai dengan yang di sini dan hasilnya AB sama dengan min 0,2. Nah, di sini terdapat menggunakan sensor DHT 22. Sensor DHT 22 adalah sensor suhu dan kelembapan digital yang lebih presisi dan memiliki rentang pengukuran yang lebih luas dibandingkan DHT 11. Sensor ini sering digunakan dalam proyek-proyek IoT, stasiun cuaca kecil, dan aplikasi pemantauan lingkungan karena keakuratan dan kemudahannya. Spesifikasi spesifikasi yang di HT22 yaitu yang pertama pengukuran suhu, rentang suhu min 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dan akurasi kurang lebih 0,05 derajat Celcius. Yang kedua pengukuran kelembapan, rentangnya 0% hingga 100% RH dan akurasinya kurang lebih 2% RH, yaitu 0 sampai 80%. Yang ketiga tegangan. Tegangannya dari 3,3 volt hingga 6 volt. Yang keempat waktu sampling setiap 2 detik. Kelima antarmuka itu digital atau satu pin data. Yang keenam dimensi sedikit lebih besar dari DHT11 yaitu agak apa ya? Bentuknya itu agak lebih besar. Yang DHT11 itu kecil warna biru. Yang untuk ini DHT22 ini agak lebih panjang. Yang ketujuh output data digital 40 bit atau 16 bit untuk kelembapan, 16 bit untuk suhu, dan 8 bit untuk cek zoom. Cara kerja. Cara kerjanya melibatkan pembacaan data digital dari elemen pengukuran suhu dan kelembapan di dalam sensor berikut penjelasan cara kerjanya secara umum. Yang pertama, struktur sensor. Yang kedua, proses pengukuran. Yang ketiga, komunikasi data. Yang keempat, kalibrasi. Yang kelima, pemakaian daya. Nah, di sini terdapat sensor yang sejenis, yaitu yang pertama DHT11 tadi. DHT11 adalah sensor suhu kelembapan yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama pada proyek-proyek berbasis mini controller seperti Arduino dan Raspberry Pi. Sensor ini populer karena harganya yang terjangkau, kemudian penggunaan dan kemampuannya untuk memberikan pengukuran suhu dan kelembapan yang cukup akurat untuk aplikasi sederhana. Di sini terdapat spesifikasi yang pertama pengukuran suhu rentangnya 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Yang kedua pengukuran kelembapan. Rentangnya yaitu 20% hingga 90% relatif humidity.
dan akurasinya kurang lebih 50% relatif humidity. Yang ketiga, tegangannya 3 volt hingga 5,5 volt. Yang keempat, waktu samplingnya yaitu 1 detik. Jadi pengambilan datanya setiap detik. Yang keenam, antarmukanya itu digital sama seperti yang tadi DHT11, DHT22. Satu pin data. Yang kedua, dimensi. Dimensinya mudah dipasang. Cara kerjanya yaitu DHT11 bekerja dengan menggunakan elemen resistif untuk mengukur kelembapan dan termistor. Untuk mengukur suhu, data dikirimkan melalui satu pin data digital dalam format tertentu. Sensor ini membutuhkan waktu inisialisasi sebelum dapat digunakan. Tetapi komunikasinya sederhana karena hanya melibatkan pengiriman data biner. Oke, yang selanjutnya yaitu sensor AM2302, yaitu merupakan sensor suhu dan kelembapan digital yang merupakan versi lebih canggih dari DHT22. Sensor ini memberikan pengukuran yang lebih presisi dan memiliki rentang pengukuran yang lebih luas dibandingkan DHT11. Menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi lebih tinggi. Di bawah ini merupakan spesifikasi dari sensor AM2302. Memiliki pengukuran suhu yaitu rentang min 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dan akurasinya kurang lebih 0,5 derajat Celcius, yaitu hampir mendekati sempurna. Yang kedua, merupakan pengukuran kelembapan. Rentangnya yaitu 0% hingga 100% reality humidity dan akurasinya kurang lebih 2% reality humidity. Relatif humidity. Tegangannya yaitu 3,3 volt hingga 6 volt. Waktu sampling sekitar 2 detik. Jadi pengambilan datanya setiap 2 detik. Antar mukanya sama, digital atau satu pin data, dimensinya mudah dipasang, tipe output, data digital 40 bit, 16 bit untuk kelembapan, 6 bit, 16 bit untuk suhu, dan 8 bit untuk checksum. Cara kerjanya yaitu AM mirip dengan DHT11 dan DHT22 menggunakan elemen resistif untuk kelembapan dan sensor termistor untuk suhu. Data dikirimkan dalam format digital melalui satu pin data sehingga memerlukan pemrosesan sederhana di sisi microcontroller. Selanjutnya yang ketiga yaitu sensor SI7021. Sensor ini merupakan sensor suhu dan kelembapan digital berbasis 12C yang dirancang untuk berbasis I2C yang dirancang untuk memberikan pengukuran yang akurat dan hemat daya. Sensor ini populer untuk aplikasi Internet of Things atau IoT dan perangkat yang memerlukan pengukuran lingkungan dalam ukuran kecil dan konsumsi daya rendah. Di sini terdapat spesifikasi. Yang pertama, pengukuran suhunya rentangnya min 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius dan akurasinya kurang lebih 0,4 derajat Celcius. Pengukuran kelembapannya rentangnya memiliki 0% hingga 100% reality humidity, relatif humidity, dan akurasinya kurang lebih 3% relatif humidity. Tegangannya yaitu 1,9 volt hingga 3,6 volt. Ini tegangannya lebih rendah daripada sensor-sensor yang sebelumnya. Antar mukanya I2C itu 0,4 0 kali 40, resolusinya hingga 14 bit untuk suhu dan kelembapan. Ini mengonsumsi daya sangat rendah, idealnya untuk perangkat bertenaga baterai. Waktu samplingnya kurang lebih dari 10 meter per second untuk pengukurannya. Fitur tambahannya terdapat sensor ini dilengkapi dengan CRC, Cycling Redundancy Check, untuk memverifikasi integritas data. Terdapat kalibrasi diri sendiri sehingga tidak memerlukan kalibrasi eksternal. Cara kerjanya yaitu menggunakan antarmuka I2C
di mana data suhu dan kelembapan dapat dibaca menggunakan perintah tertentu. Sensor ini mampu memberikan pembacaan dengan kecepatan tinggi dan presisi tinggi. Nah, di sini terdapat perbandingan sensor. Kenapa tidak menggunakan sensor LM sensor di bawah ini? Ya, yang pertama sensor LM35. Sensor LM35 ini merupakan sensor suhu sirkuit terpadu presisi dengan tegangan keluaran yang berbanding lurus dengan suhu Celcius. Memiliki kelebihan kisaran suhu yang luas dari -55 hingga +150 derajat Celcius. Yang kedua, pemanasan sendiri rendah 0,08 Celcius. Yang tiga, operasi pada tegangan dari 4 hingga 30 volt. Yang keempat, sirkuit tidak rumit. Yang kelima, tidak diperlukan pengkondisian sinyal. Kekurangannya yaitu membutuhkan sumber tegangan untuk operasi. Yang kedua, ada sensor DS18B20. Merupakan sensor digital one wire yang hanya memerlukan satu pin data. Setiap sensor memiliki nomor seri unik 64 bit, kemungkinan menggunakan banyak sensor pada satu jalur data yang sama. DS18B20 mendukung pembacaan suhu 9-12 bit yang dapat mengkonfigurasi dengan rentang -55 derajat Celcius hingga +125 derajat Celcius dan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius pada -10 derajat Celcius hingga +85 derajat Celcius. Sensor ini dapat beroperasi tanpa sumber daya eksternal karena dayanya dapat diambil dari jalur data, menjadikannya ideal untuk proyek pengontrolan suhu berbiaya rendah, akurat, dan mudah digunakan. Sensor ini memiliki kelebihan yang pertama tahan air, memiliki respon cepat, dapat digunakan untuk pengukuran jarak jauh. Tapi memiliki kekurangan. Yang pertama harga sedikit agak lebih mahal, yang kedua membutuhkan catu daya eksternal, yang ketiga rentang pengukuran yang terbatas. Selanjutnya, terdapat sensor HTU21D. Sensor ini merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur kelembapan relatif dan suhu. Sensor ini dikenal karena ukurannya yang kecil, efisiennya tinggi, dan kemampuannya mengukuran yang akurat. HTU21D sering digunakan dalam aplikasi seperti kontrol lingkungan, perangkat IoT, stasiun cuaca, dan sistem pendingin udara. Sensor ini memiliki kelebihan. Yang pertama, akurasi tinggi. Yang kedua, stabilitas jangka panjang. Yang ketiga, mudah untuk digunakan. Tapi memiliki kekurangan. Yang pertama, sensitif terhadap debu dan bahan kimia. Yang kedua, rentang pengukurannya yang terbatas. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu pengaruh faktor jumlah penumpang terhadap suhu dan pengaruh signifikan. Yang kedua, pengaruh faktor durasi buka tutup pintu tidak berpengaruh. Pengaruh interaksi faktor jumlah penumpang dan faktor durasi buka tutup pintu tidak berpengaruh. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.